Halo Sobat Pintar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Pendidikan Bahasa dan Edukasi. Yuk belajar bersama. Sebelum pada pembahasan, terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah teks dalam bahasa Indonesia yang tanpa kita sadari, teks ini banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan kita untuk belajar hal baru mengenai cara-cara pembuatan ataupun melakukan sesuatu. Bahkan karena hal tersebut nyatanya mampu membuat teks ini sangat populer di kalangan masyarakat, baik di media cetak, media sosial, ataupun di media elektronik. Ayo, teks apakah itu? Ya, itulah dia teks prosedur. Dalam mempelajari teks prosedur, tentunya yang pertama kalian harus tahu dulu sebenarnya teks prosedur itu apa sih? Nah, untuk itu kita akan mempelajari, mengidentifikasi ciri dan jenis dari teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Lalu, apa tujuan teks prosedur? Teks prosedur bertujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilaksanakan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat mengikuti langkah-langkah membuat sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun menggunakan sesuatu. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah dapat menyimpulkan kenapa teks prosedur menjadi sebuah teks yang banyak dicari di masyarakat, bukan? Nah, teks prosedur mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Apa saja kah itu? Yang pertama, tadi sudah kita bahas mengenai ciri tujuan. Yang berikutnya adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Bahasa dalam teks prosedur mempunyai ciri khas. Yang pertama adalah pola kalimat perintah. Pola kalimat perintah adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk memerintah atau menyuruh orang lain. Ciri kalimat perintah adalah menggunakan kata kerja tanpa imbuhan me. Seperti apakah itu? Misalnya, rebus, goreng, angkat, tuang, dan lain sebagainya. Ciri kalimat perintah yang kedua adalah menggunakan partikel lah di akhir kata. Contohnya, potonglah wortel dengan ukuran sedang. Dan ciri kalimat perintah yang terakhir adalah menggunakan kata larangan yaitu jangan. Ciri bahasa yang kedua adalah menggunakan kata penunjuk ukuran. Misalnya, segelas air, gula pasir secukupnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini penting dalam sebuah kalimat prosedur. Ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan kata saran. Kata saran ini dipakai apabila dalam petunjuk kita ingin memberikan pertimbangan atau edukasi sesuatu hal. Misalnya, kata saran sebaiknya atau hendaknya. Contoh, sebaiknya ganti air rebusan pertama mie instan dengan air yang baru. Atau sebaiknya masak sayuran setengah matang agar kandungan vitamin tidak rusak atau hilang. Dan ciri bahasa yang terakhir adalah menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Jelas maksudnya tidak membuat bingung atau mudah diikuti. Kemudian logis, yang artinya sesuai dengan urutan penjelas yang sistematis. Sedangkan singkat yaitu mencantumkan hal-hal yang penting-penting saja. Nah, itulah ciri dari teks prosedur. Kemudian, apa sajakah jenis dari teks prosedur? Sesuai dengan tujuannya,
teks prosedur juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Teks ini berisikan langkah-langkah dalam membuat suatu barang, misalnya membuat makanan, membuat kerajinan, membuat animasi, membuat vektor, dan lain sebagainya. Dan jenis yang kedua adalah teks prosedur memainkan sesuatu. Jenis teks ini adalah jenis teks prosedur yang bertujuan memandu seseorang untuk mampu memainkan sesuatu alat secara tepat dan cepat. Jenis yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu, yaitu teks yang bertujuan memandu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan secara cepat dan urut. Nah, dari ketiga jenis teks prosedur yang sudah disebutkan, kira-kira teks mana yang sering kalian gunakan? Setelah kita mengetahui jenis-jenis teks prosedur, kita diharapkan mampu menyimpulkan sebuah teks prosedur dengan tepat. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian yang panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk itu, untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, pastinya kita perlu membaca keseluruhan teks serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teksnya. Nah, dalam teks prosedur ini, menyimpulkan bisa berarti meringkas langkah-langkah dari teks prosedurnya. Apakah kalian pernah menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Dan di mana kalian biasanya mencari teks prosedur? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi mengidentifikasi ciri, jenis, dan menyimpulkan teks prosedur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan teruslah belajar.